Salam sehat Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mengikuti peribadahan minggu ini. Damai sejahtera Tuhan melingkupi kita. Tiba saatnya kita ada di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita untuk masuk di dalam pembacaan Alkitab. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, bersyukur untuk persekutuan kami di hari Minggu ini. Kami telah tiba pada pelayanan firman Tuhan dan firman-Mu akan dibacakan serta diberitakan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, demikian juga kami semua yang bersama-sama di dalam peribadahan ini, sehingga kami dapat mengerti kehendak Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam Kristus firman yang hidup kami berdoa, amin. Pembacaan kita pada minggu ini terambil dari kitab Ratapan pasal 3, Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 33. Demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan, karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walaupun ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Demikian pembacaan Alkitab. Yang disebut berbahagia adalah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Allah setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu kekasih Tuhan sekalian, banyak hal dalam kehidupan kita yang terjadi tidak bisa kita hindari. Kita tidak bisa menghindar ataupun menolak kemalangan. Kadang-kadang kita sudah berhati-hati dalam usaha, kita sudah merancangkan, sudah mengatur sedemikian rupa, tapi bisa saja usaha itu gagal. Dalam keadaan diri kita mungkin ketika penderitaan kita alami, kita sudah berusaha menjaga makan, pola hidup, tapi sakit datang. Kita tidak bisa menolak yang terjadi, tapi kita bisa menyikapi setiap hal yang terjadi. Kita tidak bisa menolak kejadian-kejadian dalam hidup kita, tetapi kita bisa menyikapi setiap kejadian dalam hidup kita.
Ibaratnya kalau orang sudah menikah kan tidak bisa. Wah, enggak jadi deh. Karena kita tahu sikap-sikapnya. Kalau kita sudah mendapatkan pasangan hidup, mendapatkan kejadian-kejadian yang tidak bisa kita tolak dalam hidup ini, yang hanya bisa kita lakukan adalah menyikapi. Bagaimana kita menyikapi kegagalan kita? Mau menyikapi dengan cara menolak, mengingkari, putus asa, diam, atau menyikapi dengan cara belajar dari kegagalan. Menyikapi dengan cara merubah sikap dalam hidup kita. Ya memang perubahan sikap itu bisa ke negatif, bisa juga ke positif. Tapi di dalam pembacaan kita belajar bagaimana penulis kitab Ratapan mengungkapkan syairnya. Kitab ini merupakan kitab yang berisi ratapan, namanya ratapan keluhan. Di saat bangsa Israel ada dalam kesulitan pembuangan, Yeremia dan juga bangsa Israel meratapi sebagai umat pilihan Tuhan, tetapi kenyataan hidup mereka terbuang, hilang dari ingatan Allah, seolah-olah demikian. Namun di dalam pembacaan ini kita membaca bagaimana penulis kitab Ratapan mengajak umat Israel, mengajak saya dan kita semua belajar menyikapi sebuah keadaan yang tidak bisa kita hindari. Menyikapi situasi yang mau tidak mau harus kita terima. Pada bacaan kita diungkapkan pertama, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Selalu baru tiap pagi. Penulis menekankan ada rahmat Tuhan yang disediakan setiap pagi baru. Artinya dia mengajak umat untuk melihat sebuah kesempatan di hari yang baru yang Allah sediakan bagi mereka yang mendapat rahmat kehidupan setiap pagi. Ada kesempatan baru untuk menyikapi apa yang telah terjadi dan akan terjadi. Mengungkapkan ungkapan itu saatnya setiap pagi, selalu baru tiap pagi. Dan berikut penulis juga mengajak ada dua hal. Selain melihat kebaikan Tuhan, setiap pagi dia datang. Yang kemudian adalah mempercayakan hidup pada Tuhan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Ungkapan iman yang berfokus kepada Allah, kepada Tuhan sang pemberi rahmat tiap pagi itu. Mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan adalah bagianku. Ungkapan iman yang mengarahkan pada sebuah fokus bahwa Allah itu menjadi bagian dalam hidupnya. Tuhan baik kepada yang berharap kepadanya. Jadi penulis Ratapan mengajak untuk berfokus kepada Allah. Yang kedua, mengakui diri. Mengakui diri. Digambarkan di sana ayat 27 adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Bagi orang Israel, laki-laki adalah
yang harus bertanggung jawab menghidupi kehidupan keluarganya. Dan pada masa muda ada ada beban. Sebuah realita kenyataan tanggung jawab yang diambil dalam pribadi-pribadi setiap kita. Bukan saja beban yang harus menjadi tanggung jawabnya, tetapi di sini juga dikatakan ayat 28 dan 29. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri. Jadi, fokus kepada Allah, mengambil tanggung jawab pada diri sendiri, tetapi juga kemudian biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Dia duduk diam, dia ada di dalam penantian. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan. Ayat 29 artinya apa? Setiap pribadi mengakui ketidakberdayaannya. Ada tanggung jawab dalam hidup ini, tetapi juga ada ketidakberdayaan. Ya, berdiam diri sendiri, duduk dalam debu, merebahkan diri dalam debu. Gambaran ketidakberdayaan, gambaran kerapuhan diri menghadapi situasi-situasi hidup. Apa yang dilakukan? Ya tadi, menanti dan melihat kasih setia Tuhan. Ya, setiap umat yang ada di dalam kehidupan ini akan berhadapan dengan tanggung jawab dirinya dan juga tanggung jawab dalam lingkungan sosial, dalam relasi-relasi orang lain. Dan kadang-kadang dalam relasi itu juga seperti yang tidak dikehendaki, maka dikatakan di sana, biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya, biarlah ia kenyang dengan cercaan. Mungkin saja dia hanya korban. Tapi ini yang diajak oleh penulis ratapan bagi kita semua untuk melihat ke dalam diri. Untuk terus membangun keyakinan kepada Allah. Bapak Ibu kekasih Tuhan, tema kita kasih setia Tuhan abadi. Saya juga ingin mengajak kita semua dalam perenungan melihat kasih setia Tuhan dalam hidup pribadi-pribadi kita yang rapuh ini dalam kisah dalam Injil Matius pasal 5 ayat 25 sampai dengan 34. Injil Markus pasal 5 ayat 25 sampai dengan 34, yaitu tentang perempuan yang sakit pendarahan sudah 12 tahun. Apa yang dilakukan? Dia ikut berdesak-desakan dan hanya ingin menjamah jubah Yesus. Orang yang pendarahan itu tidak najis, tidak suci dan najis. Tidak ada yang mau dekat dengan dia, bahkan juga tidak boleh mendekat dengan dia. Tetapi dalam keyakinan, dalam ketidakberdayaan menghadapi masalah hidupnya, dia punya keyakinan bahwa Yesus sanggup menolong dia. Asal ku jamah saja jubahnya. Ya, sebuah ungkapan iman. Kembali lagi, ungkapan iman pada kuasa Tuhan. Dia melakukan dan benar dia sembuh. Nats pembimbing mengatakan yang saya ambil untuk kita tadi baca,
Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Imanmu telah menyelamatkan engkau. Kita semua percaya kepada kasih setia Tuhan yang abadi. Dalam perjalanan hidup kita masing-masing, mari kita mengingat banyak kemurahan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan pada kita. Dalam iman percaya kita kepadanya, kita tahu bahwa Dia tidak akan membiarkan kita sendiri. Bapak Ibu jemaat Tuhan, keadaan saat ini semakin sulit. Dengan varian baru C19, setiap hari kita dihantui, kita penuh kekhawatiran. Bahkan mungkin saat ini kita juga sedang isolasi mandiri. Atau mungkin saat ini kita OTG di kita. Dalam pergumulan-pergumulan yang saat ini terjadi pada kita. Pada fokus bahwa kasih setia Tuhan itu abadi dan selalu baru tiap pagi. Kekhawatiran mau bagaimana lagi pasti ada. Tetapi harus disikapi dengan kesadaran bahwa kuasa Allah jauh lebih besar dari kuasa virus, penyakit, dan segala kesulitannya. Harus mengakui juga kerapuhan kita. Saya rapuh, keluarga saya rapuh. Kesehatan saya rapuh, fisik saya rapuh, ekonomi saya juga rapuh. Bagaimana menyikapi itu? Bermasker, mengatur dan menata ekonomi kembali. Dan kita terus-menerus ada dalam keyakinan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Tiap hari Dia menyediakan udara segar, matahari dengan sinarnya. Kita tidak tahu berapa banyak vitamin D dalam tubuh kita, tapi kita bisa terus-menerus minta Tuhan dengan berjemur diri. Kita tidak bisa tinggal diam, takut dan sembunyi di dalam ruangan yang ber-AC terus-menerus. Ya balik lagi lah virus kita hirup dan seterusnya. Tuhan menyediakan udara segar, kita buka barang sebentar sambil berjemur, kembali lagi beraktivitas dalam rumah. Kasih setia Tuhan, Tuhan sediakan bagi saya dan kita semua. Kita diajak untuk terus merenungkan, berfokus kepada Dia yang menyediakan kehidupan. Bahwa Dia menunjukkan kasih-Nya. Dia juga memanggil kita untuk menunjukkan kasih-Nya. Apa yang telah kita buat? Berdiam diri dalam rumah bukan berarti menutup kasih setia Tuhan. Dari rumah kita masing-masing, kita dapat memberikan kasih itu. Menyatakan kasih dengan pesan yang menghibur, menyatakan kasih dengan doa-doa, menyatakan kasih dengan perhatian-perhatian kita. Dan di sanalah kita mengakui siapa kita yang lemah, Dia yang berkuasa. Tuhan menolong kita untuk menyatakan dan merasakan kasih-Nya yang abadi. Amin. Kita akan bersama-sama ada di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang mengenal kami, yang rapuh ini, yang tidak berdaya ini. Pada saat ini kami ada di hadapan hadirat-Mu, berdoa memohon belas kasihan Tuhan.
Karena kami percaya pada kasih-Mu yang besar, kesetiaan-Mu yang tak pernah berkesudahan bagi kami. Dimuliakanlah Engkau dengan kasih-Mu pada hidup kami. Dalam ketidakberdayaan kami menghadapi virus dan pandemi serta dampak-dampaknya, kami mengarahkan hati kami, hidup kami padamu. Biarlah Tuhan menopang kami yang lemah ini untuk terus percaya pada penyelenggaraan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami pun dapat menyatakan kasih kami pada sesama kami. Dengan kami terus berupaya mendisiplinkan diri pada aturan-aturan pemerintah yang ada. Tolonglah pemerintah kami, Bapa, ketika harus melakukan pembatasan-pembatasan dan kebijakan-kebijakan. Hikmat dan kuasa Tuhan ada pada para pemimpin kami. Kepada kami semua masyarakat, biarlah Tuhan menopang kami. Kami mendoakan tenaga kesehatan maupun tenaga non-medis yang bekerja di rumah sakit ataupun di tempat-tempat isolasi. Pada keluarga-keluarga yang saat ini sedang isolasi mandiri, kami arahkan hati kami padamu Tuhan, tolonglah mereka semua. Tambahkan kekuatan kepada mereka, tambahkan pengharapan pada mereka. Pendampingan Tuhan ada pada kami yang lemah. Lemah dalam iman, lemah dalam fisik. Karena kami percaya dengan kekuatan Tuhanlah kami dapat mengatasi semuanya. Kami rindu untuk kembali ada dalam tatanan baru. Tetapi kami harus kembali ada dalam situasi kekhawatiran. Kami menantikan pertolongan-Mu Tuhan. Bersama dengan jemaat-Mu di Po Kelapa Gading, dalam segala keterbatasan kami juga ingin merayakan persekutuan kami ulang tahun yang ke-42. Tolonglah panitia, dalam hal ini wilayah pelayanan Efesus, untuk dapat mempersiapkan rangkaian acara dan kami pun dapat terlibat di dalamnya. Kami berdoa Tuhan untuk pelayanan yang kami kerjakan, untuk TK Ruth di tahun ajaran baru ini. Kiranya kami dapat berbagi dengan anak-anak yang akan masuk dalam pendidikan di TK Ruth. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan dalam segala ketidakberdayaan kami semua. Topangan tangan Tuhan ada bersama dengan mereka. Bersama dengan Ibu Anawati Tunardi, Bapak Theo dan Ibu Teni Latui Hamalo, bersama dengan Bapak Heri, bersama dengan Ibu Kesia, bersama dengan Bapak Bonar Frederick Purba, Bapak Vence dan Ibu Juliana Rompastoar, Bapak John Siahaya, Bapak Ari Lengkong. Kiranya Allah menambahkan kekuatan pada mereka, demikian juga kepada mereka yang saat ini ada di dalam pembatasan-pembatasan karena isolasi mandiri, karena keadaan. Penghiburan kekuatan Tuhan tambahkan pada mereka. Bersama juga dengan keluarga-keluarga yang saat ini kami dukung di dalam doa. Keluarga Yandri Elipas Kilai, keluarga Audi Donald Sero, keluarga Ibu Martini Gandakusuma Rikin, keluarga Ronald Togu Siahaan, keluarga Ramos Siagian, keluarga Bapak John Andreas Siahaya. Kasih penghiburan Tuhan menguatkan mereka menjalani hari-hari hidup mereka. Bersyukur juga dengan mereka yang bertemu dengan hari ulang tahunnya di minggu ini. Ibu Sunarsih, Ibu Widiawati Fitria, Ibu Aritana Sasmita Ratu Uju, Ana Aurora Yemima Sero, Ibu Yusmina Sabaat Autopah, Ibu Loni Nara Heda.
Sukacita Tuhan tambahkan pada mereka, damai sejahtera-Mu melingkupi hidup mereka. Kami menyerahkan rencana kami ke depan dalam hari-hari hidup kami, pekerjaan kami, usaha kami, pendidikan anak-anak kami, ke dalam tangan kuasa Allah. Berkati mereka dengan berkat yang daripada-Mu. Kuatkan kami semua dengan kasih setia-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam segala ketidakberdayaan kami hanya mengingat pada Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita nyatakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita dengan terus menyikapi keadaan ini dalam terang kasih Tuhan. Kita bersama berdiri, kita menyanyikan Kidung Keesaan 495, bait 1 dan 2. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau benar? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.